Upaya percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, salah satunya penyediaan lahan yang tersebar di 100 titik di daerah tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Awaliyah langsung dari Aceh. Awaliyah, selamat siang ini. Bagaimana kesiapan lahan pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih di Aceh awal? Ya, selamat siang Fajri dan pemirsa. Memang upaya percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih saat ini juga terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dan tentunya tak hanya penyediaan lahan guna percepatan pembangunan gerai dan juga pembangunan KDMP, gudang KDMP, upaya percepatan pengoperasian KDMP itu juga terus dilakukan tentunya untuk meningkatkan SDM pengurus dari KDMP setempat, tentunya ini dari seluruh desa di kabupaten setempat. Dan langkah ini tentunya juga diharapkan tidak saja meningkatkan pemahaman dan juga akan manfaat dari Koperasi Merah Putih, namun juga bagaimana sistem kerja dari koperasi yang dimaksud. Dan sementara itu pemirsa, PLT Kepala Dinas Koperasi UKM dan juga Perdagangan Aceh Besar Sulaimi juga menyebutkan bahwa memang seluruh KDMP di kabupaten setempat itu telah memiliki kelengkapan administrasi yang sudah disyaratkan, dan beberapa di antaranya itu juga sudah berjalan tentunya dengan memanfaatkan gedung milik dari desa masing-masing. Dan tentunya juga pemirsa, keberadaan lahan yang akan digunakan bagi pembangunan gerai dan gudang itu tentunya juga merupakan target dari masing-masing KDMP yang totalnya itu juga berjumlah 603. Dan dari 603 KDMP itu ada 100 diantaranya yang sudah memiliki lahan untuk pembangunan gerai dan juga gudang KDMP. Demikian informasi saat ini dari Provinsi Aceh. Kita kembali ke studio Jakarta. Baik, awalnya melaporkan langsung dari Provinsi Aceh. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Saudara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Diskop dan UMKM Kabupaten Bandung memastikan 80% Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung sudah beroperasi. Dari 80% Koperasi Merah Putih tersebut, 12 diantaranya sudah terkoneksi atau bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sebanyak 80% Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Bandung kini telah beroperasional. Dari total 280 Koperasi Merah Putih, sebanyak 12 koperasi kini sudah terkoneksi dan bekerja sama dengan SPPG untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah daerah mengapresiasi inisiatif tersebut dan berkomitmen untuk terus memastikan koperasi di setiap desa dapat beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin menyebut, operasionalisasi koperasi dihitung dari keberadaan satu gerai aktif yang memiliki pengurus, anggota, serta memenuhi aturan simpanan pokok dan wajib. Untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan, pemerintah Kabupaten Bandung telah menurunkan 1 orang pendamping koperasi di setiap kecamatan sejak awal Oktober 2025 lalu. Langkah ini menjadi yang pertama di Indonesia dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan koperasi di tingkat desa. Luar biasa, dari 280 itu ada 12 KDMP yang sudah kerjasama dengan SPPG. Nah, artinya sekali lagi mereka berinisiatif sendiri berkoordinasi dengan SPPG. Ini sebuah capaian yang menurut saya luar biasa. Dengan meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan terhubung dengan berbagai program sosial, pemerintah berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi penggerak ekonomi desa serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Bandung. Dari Jawa Barat, Tim Liputan TVRI melaporkan. Berbagai sajian menu program Makan Bergizi Gratis disajikan oleh masing-masing dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal itu dilakukan agar penerima manfaat dapat merasakan berbagai macam makanan. Usai 2 kali menyembelih 2 ekor sapi, dapur SPPG Ngawen 1 berkomitmen dalam 1 minggu sekali menyajikan menu MBG berupa daging sapi. Dari awal penerima manfaat, MBG disajikan sayur asam-asam daging sapi, sayur rendang daging sapi, dan sayur rawon daging sapi. Menu tersebut disajikan seusai mendapat persetujuan dari ahli gizi dapur SPPG Ngawen 1.
Mitra Dapur SPPG Ngawen 1 Febrian Chandra mengungkapkan bahwa penyajian menu tersebut sesuai usulan dari penerima manfaat MBG serta persetujuan dari ahli gizi. Menurutnya, kepuasan penerima manfaat menu MBG menjadi prioritas utama dalam pelayanan. Dapur SPPG Ngawen 1 menyalurkan menu makan bergizi gratis sejumlah 3.900 penerima manfaat yang terdiri dari PAUD, TK, SD, SMP atau sederajat dan SMA atau sederajat serta beberapa pondok pesantren yang ada di Kecamatan Ngawen. Bahkan Dapur SPPG Ngawen 1 merupakan dapur pertama kali yang memenuhi standar Badan Gizi Nasional. Kita telah berkomitmen untuk memberikan menu daging sapi itu 1 minggu sekali kepada semua penerima manfaat yang ada di Dapur SPPG kami. Itu sudah berapa kali ini? Sejak kita awal running itu sudah menjadi komitmen kita. Kalau daging sapinya diolah macam-macam atau satu menu? Ya, untuk masalah pengolahan menu tentu kita sudah berkoordinasi dengan ahli gizi dan kepala koki dan hasilnya itu tidak hanya di satu olahan masakan. Chandra mengaku jika Dapur SPPG Ngawen 1 sudah mengantongi sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Saat ini Dapur SPPG Ngawen 1 masih menunggu penerbitan layak halal. Dari Blora, Tim Liputan TVRI melaporkan.